Oke, kita semua tahu ya, sekolah sekarang itu penuh dengan teknologi. Tablet, papan tulis pintar, semuanya ada. Tapi ada satu pertanyaan penting yang kayaknya sering banget kita lupain. Guru-guru kita yang ada di garda terdepan pendidikan, apa mereka beneran punya skill buat mengubah semua gadget canggih ini jadi alat belajar yang efektif? Nah, ini yang mau kita bongkar sama-sama. Dan inilah inti masalahnya. Kita udah lengkapi kelas kita dengan teknologi canggih. Tapi pertanyaannya, apa kita sudah melengkapi guru-guru kita? Soalnya kita bisa aja loh menuhin sekolah dengan teknologi paling mutakhir, tapi kalau gurunya nggak pede pakainya, ya itu semua cuma jadi pajangan mahal kan? Jadi fokus kita kali ini bukan soal gadgetnya, tapi soal orangnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Tantangan di kelas digital. Ternyata ya, mengukur kesiapan digital guru itu lebih rumit dari yang kita bayangkan. Ini bukan cuma soal bisa pakai PowerPoint atau enggak. Oh, jauh lebih dalam dari itu. Jadi, apa sih sebenarnya kompetensi digital guru itu? Ini bukan cuma soal bisa pakai komputer ya. Lupakan deh soal kirim email atau bikin slide presentasi. Yang kita bicarakan di sini tuh kemampuan guru buat misalnya pakai aplikasi simulasi fisika biar pelajaran sains jadi lebih hidup, atau pakai platform online buat kasih feedback yang personal ke tiap murid. Jadi intinya, ini soal integrasi teknologi ke dalam pengajaran, pengembangan profesional, bahkan inovasi sekolah. Bukan cuma sekedar bisa pakai. Nah, masalahnya gini, selama ini cara kita mengukur skill teknologi guru itu kurang pas. Seringkali metode-metode lama itu nggak bisa melihat gambaran besarnya. Mungkin cuma survei ya, tidak, yang simple. Padahal kita butuh kaca pembesar yang lebih canggih buat melihat semua potongan puzzle ini dan tahu persis di mana sih kurangnya. Dan dari situlah muncul cara baru untuk mengukur. Ada sebuah studi yang coba membuang cara lama dan bikin semacam peta baru untuk memahami kompetensi digital guru ini. Penasaran kan petanya kayak apa? Yuk kita lihat. Nah, ini dia model 6 bagian untuk perangkat digital seorang guru yang diusulkan studi ini. Jadi alih-alih cuma satu skor, mereka pecah jadi 6 area penting. Pertama, persiapan mengajar. Terus, pelaksanaan mengajar dan dukungan siswa. Ketiga, evaluasi dan revisi pengajaran. Nah, nggak cuma itu, ada juga pengembangan profesional, pengembangan sekolah, dan yang paling keren, inovasi pendidikan. Bener-bener 360 derajat kan? Oke, jadi para peneliti ini pakai kerangka tadi buat survei ke lebih dari 800 guru. Hasilnya, terus terang hasilnya cukup bikin kita mikir. Yuk kita langsung lihat aja angkanya. Dan ini dia angka utamanya. Cuma 2,5 dari skala 5. Kalau ini nilai rapor ya, ini setara nilai pas-pasan lah. Jelas banget ini menunjukkan masih banyak sekali ruang untuk perbaikan. Kalau kita bedah lagi angka rata-rata tadi, ceritanya jadi makin menarik. Ternyata guru-guru itu paling pede pakai teknologi buat pengembangan profesional diri mereka sendiri. Skornya 3,28, paling tinggi, misalnya ikut kursus online gitu. Tapi, lihat deh skor terendahnya. Cuma 1,92, yaitu di area inovasi pendidikan. Jadi mereka oke pakai teknologi untuk belajar, tapi kurang pede untuk menciptakan sesuatu yang baru di kelas pakai teknologi. Nah, ini dia gap atau kesenjangan yang paling kelihatan. Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi. Studi ini nggak berhenti di angka rata-rata aja, tapi juga melihat perbedaannya dari sisi gender dan mata pelajaran yang diajar. Soal gender, ternyata ada pola yang menarik nih. Guru pria cenderung lebih tinggi skornya di area pengembangan sekolah dan inovasi pendidikan. Sementara itu, guru wanita skornya lebih tinggi di area pengembangan profesional. Ini bukan soal siapa yang lebih jago ya, tapi lebih ke arah di mana area kekuatan masing-masing yang berbeda. Nah, bagian ini mungkin yang paling ngena. Ternyata, mata pelajaran yang diajar itu ngaruh banget. Ya, nggak kaget sih kalau guru informatika skornya paling tinggi di semua area. Tapi yang perlu jadi perhatian kita adalah ini. Guru sastra, guru bahasa asing, dan guru sekolah dasar justru mereka yang skornya paling rendah. Padahal mereka ini kan yang membangun fondasi berpikir kritis dan komunikasi siswa. Ini semacam lampu kuning buat kita. Temuan penting lainnya, guru di sekolah dasar ternyata skornya lebih rendah dibanding guru di sekolah menengah untuk beberapa area kunci. Dan satu lagi, tingkat pendidikan guru juga berpengaruh. Guru dengan gelar doktor melaporkan kompetensi paling tinggi, sementara yang hanya sarjana paling rendah loh. Jadi jelas, pendidikan dan pengalaman itu penting banget. Oke, kita udah lihat datanya ya. Kelihatan jelas ada kesenjangan. Pertanyaan terbesarnya sekarang, terus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Gimana caranya mengubah semua temuan ini jadi dukungan yang nyata buat guru-guru kita? Dan ternyata bukan cuma studi ini aja loh yang bilang begitu.
Laporan besar dari OECD tahun 2019 juga mengonfirmasi hal yang sama. Guru-guru di Uni Eropa mengakui kalau keterampilan TIK untuk mengajar itu jadi salah satu kebutuhan pelatihan terbesar mereka. Jadi para guru ini sadar, mereka butuh dan mereka mau belajar. Ini dia kesimpulan pentingnya. Pelatihan teknologi yang modelnya satu untuk semua itu udah nggak efektif lagi. Kita butuh program-program khusus yang menyasar langsung kelemahan spesifik. Misalnya, kita bisa bikin pelatihan buat guru sastra yang fokus ke alat-alat digital untuk bercerita. Atau workshop buat guru SD tentang platform belajar berbasis game. Kuncinya adalah pelatihan yang tepat sasaran, bukan yang umum dan membosankan. Jadi, pertanyaan besarnya untuk kita semua adalah gimana caranya kita bisa memberdayakan setiap guru agar mereka punya kepercayaan diri dan keterampilan digital yang mereka butuhkan. Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal membantu guru, tapi ini soal membantu setiap siswa agar bisa sukses di masa depan. Ini jadi PR kita bersama. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.